Selamat siang anak-anakku yang ada di rumah. Selamat bertemu di dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 23 Surakarta tahun pelajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak yang saya sayangi, siang hari ini kami itu berarti lebih dari satu anak-anak ya. Bu Guru, kenalkan dulu, nama saya Ibu Ersiani Siti Suryani. Kalian bisa memanggil Bu Ersi saja. Guru mata pelajaran Bahasa Jawa. Diberi tugas lain sebagai Wakil Kepala SMP Negeri 23 bidang kurikulum. Nah, saat ini Ibu bersama dengan Ibu yang berada di sebelah kiri, yaitu Ibu Kepala Sekolah. Kalian bisa memandangnya, wajahnya yang cantik, yang masih muda. Monggo Bu, dipersilakan untuk memperkenalkan diri supaya anak-anak tahu semuanya. Terima kasih Bu RC. Anak-anak, meskipun kemarin kita sudah ketemu ya di sesi sebelumnya, tadi pagi, pada siang hari ini kembali saya menemani kalian di kegiatan yang sama, di sesi yang berbeda. Jadi anak-anak, saya Bu Herni sudah dikenalkan sebelum sesi sebelumnya. Jadi di sini saya sebagai Kepala SMP Negeri 23 Surakarta yang nanti pada tahap-tahap seterusnya akan menemani kalian belajar dan akan bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru. Ya, nanti saya dibantu oleh Bu RC dan seluruh staf, seluruh guru-guru karyawan di SMP Negeri 23 Surakarta, sehingga ketika kalian sudah menjadi bagian dari kami, kelas 7 baru, kita akan menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Jadi Bu RC untuk siang hari ini, yang perlu Bu RC sampaikan kepada anak-anak adalah visi, misi, dan tujuan sekolah. Silakan Bu RC, anak-anak bisa ditampilkan di layar biar mereka bisa membaca sekaligus mendengarkan. Ya, terima kasih Bu Erni. Anak-anak, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah tadi, bahwa saat ini acara kita adalah mengenal visi, misi, tujuan, dan cara belajar kita di SMP Negeri 23 Surakarta. Mari kita buka dulu, kalian perhatikan di layar, apa itu visi SMP Negeri 23 Surakarta. Visi kita adalah mewujudkan insan bertakwa, berkarakter, kompetitif, dan cinta lingkungan. Sangat singkat, padat. Kalian sebagai warga SMP Negeri 23 Surakarta harus hafal ya. Ditekankan lagi, harus hafal. Coba diperhatikan lagi, mewujudkan insan bertakwa, berkarakter, kompetitif, dan cinta lingkungan. Bagaimana kita akan mewujudkan visi ini? Kita ada beberapa visi ya Bu Erni ya, yang untuk bisa mencapai untuk misi ini ya. Kita perhatikan coba misi kita. Misi SMP Negeri 23 Surakarta. Yang pertama, menumbuhkan penghayatan dan ketaatan terhadap ajaran agama yang dianut. Menumbuhkan profil pelajar Pancasila yang seperti apa yang perlu kita tingkatkan untuk menuju profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berikutnya yaitu berkebinekaan global. Negara kita negara yang sangat bineka. C. Bergotong royong. D. Mandiri. E. Bernalar kritis. Dan F. Kreatif. Lalu misi kita yang ketiga adalah melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Ya, ini waktunya yang diperhatikan dan juga hasil yang akan dicapai. Yang keempat adalah meningkatkan pembinaan olahraga, seni, dan keterampilan. Berikutnya, menumbuhkan kedisiplinan melalui budaya bersih, budaya tertib, dan budaya kerja.
Jadi harapannya bersih, tertib, dan bekerja itu sudah membudaya di dalam diri kita supaya sudah menjadikan kebiasaan baik yang selalu dilakukan. Selanjutnya yang keenam adalah menerapkan sistem informasi manajemen berbasis komputer, ujian berbasis komputer, dan melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Karena zaman kita sekarang sudah mulai maju dan semuanya serba elektronik. Yang terakhir adalah menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yang cinta lingkungan terhadap kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, serta upaya pelestarian lingkungan. Jadi harapannya sebagai siswa SMP Negeri 23 itu kita mencintai lingkungan supaya tidak terjadi kerusakan lingkungannya, tidak ada pencemaran ya, dan lingkungannya akan lestari. Kalau lestari itu sampai nanti kita, anak cucu kita, lingkungannya itu tidak akan rusak, tidak akan punah. Begitu ya Bu Herni ya. Nah, setelah visi dan misi sekolah, sekarang kita masuk ke dalam tujuan sekolah kita. Apa saja sekolah kita bertujuan? Ya, tujuannya satu, meningkatkan mutu pendidikan dan implementasi dengan mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan sosial emosional. Yang kedua, nilai rata-rata kelulusan sekurang-kurangnya mencapai 75 supaya bisa bersaing ya Bun ya. Oh iya betul Bu, ini karena kita ingin bersaing dengan sekolah lain dan bisa mendapatkan sekolah lebih tinggi di jenjang berikutnya di jenjang berikutnya yang ya boleh dikatakan lebih sesuai harapan siswa. Yang ketiga adalah menjuarai lomba olahraga, kesenian, dan keterampilan di tingkat kota. Ya. Ini sudah sering sekali sekolah kita itu menjuarai olahraga, kesenian, dan keterampilan di tingkat kota, bahkan sampai ke tingkat provinsi. Begitu ya Bu ya. Jadi sekolah kita ini betul. Memang membanggakan juga dalam hal menjuarai nanti kan lomba. Ini generasi-generasi berikutnya nah, yang siapa akan berprestasi. Anak-anak yang baru masuk ini nanti mempunyai prestasi yang lebih lagi sehingga membawa kita sampai ke tingkat nasional. Lalu pembiasaan sikap dan karakter siswa, ibadah, gotong royong, disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Ini sebagai modal kita menuju masa depan yang gemilang. Menumbuhkan budaya belajar, budaya membaca, dan budaya berprestasi. Coba kalian bayangkan kalau kita sudah membudaya dalam belajar, membaca, akhirnya prestasi kita seperti apapun bukan sesuatu yang mustahil ya, gitu ya. Lalu menumbuhkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, damai, tentram, disiplin, dan sehat. Jadi anak-anak nanti akan merasakan bahwa di sekolah itu merasa seperti di rumah, tidak bosan, menyenangkan. Ada orang tua, guru yang sebagai orang tua, menjadi orang tua kedua, sehingga dengan rasa ini anak-anak akan belajarnya lebih maksimal, iya, lebih semangat lagi. Nah, anak-anak kita ini sekarang hidup dalam masa pandemi, ya, situasinya tidak normal, ya, belajarnya juga tidak seperti biasanya. Kalau kita masuk sekolah seperti biasanya itu. 1 jam pelajaran kalian di SMP itu 1 jam pelajarannya ada 40 menit ya. Nanti di masa pandemi ini kita akan melaksanakan pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk itu jumlah jam pembelajaran kalian per minggu itu tidak normal juga, tidak seperti kalau dalam masa normal itu 1 minggu ada 40 jam Bu ya. Tapi kalau dalam PJJ ini kita hanya 25 jam. Selama 5 hari ya? Selama 5 hari. Senin sampai dengan hari Jumat. Ya, jadi rata-rata kalau diambil rata-rata itu 1 hari 5 jam. Dan kita hanya akan mengambil dari jam 7.20 sampai jam 11.50. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, ini anak-anak ada beberapa kegiatan Bu nanti. Ada yang PPK, ada belajar dari ruang guru, dari YouTube, banyak sekali hal yang dari perlu. Siaran radio Surakarta itu, Konata itu ya.
Juga anak-anak bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru hari itu. Untuk yang lomba juga ada pembimbingan nanti di luar jam PJJ iya, tersebut. Yang KSN ini di luar jam pelajaran nanti ada pembimbingan supaya dalam mengikuti lomba tidak begitu ketinggalan dengan yang lainnya. Lalu kalau nanti kita melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, itu jumlah pelajarannya lebih sedikit lagi, jumlah jam pelajarannya lebih sedikit. Karena di sekolah juga dibatasi hanya 40 menit kali 3 saja. Jadi kalau PJJ itu kita jam 7.20 sampai jam 11.50. Kalau jam tatap muka ini nanti hanya jam 8 sampai dengan jam 10. Tidak istirahat. Tidak ada istirahat, ya. Hanya 3 jam pelajaran. Maka jumlah pelajaran dalam 1 minggu ada 15 saja. Jadi anak-anak yang ada di rumah bisa diperhatikan betul jumlah jamnya seperti apa kalau pelajaran. Dalam keadaan normal nanti kita jam 7 pagi sampai jam 14.55. Dalam PJJ jam 7.20 sampai jam 11.50. Tetapi kalau PTM kita jam 8 sampai jam 10. Ya. Kita menyesuaikan dengan situasi yang ada pada sekarang ini, supaya kita semuanya tetap diberkahi oleh Tuhan dengan kesehatannya menuju masa depan yang lebih baik. Memang kita harus lebih bersabar dulu. Nah, ini dalam pelajaran daring, kita ini daring jarak jauh menggunakan fasilitas pembelajaran melalui segala macam peralatan. Nah, untuk hal ini bagaimana Ibu supaya anak-anak bisa paham? Mungkin Ibu bisa memberi kita nanti bisa memberikan saling berkomunikasi ya Bu ya. Anak-anakku setelah tadi banyak mendapatkan informasi mengenai visi, misi, tujuan sekolah dan beberapa ruang lingkup lain yang perlu kalian pahami, bagaimana nanti belajar di sekolah di SMP 23, tiba saatnya bagaimana kalian, meskipun kita juga paham bahwa waktu SD juga pembelajarannya daring. Sudah daring. Tetapi mungkin ada yang sedikit berbeda nanti di sini di sekolah kita. Bagaimana sih belajar secara daring di SMP 23 Surakarta? Anak-anakku yang pertama kali akan saya tekankan untuk kalian. Kalian harus memiliki akun pembelajaran. Akun ini sudah kalian miliki sejak kalian di SD. Jadi jika sampai saat ini ternyata akun belajar ID itu belum kalian miliki, nanti bisa minta bantuan ke sekolah asal kepada operator sekolah untuk mengunduhkan dari sistem Dapodik sehingga kalian bisa mendapatkan user ID dan akses masuk akun, yaitu password. Nah, setelah itu nanti bisa diaktifasi, Bu. Ya, kalau tidak bisa mengaktifkan nanti kita bisa membantu. Nah, nanti Bapak Ibu guru di SMP 23, mungkin wali kelas kalian atau yang lain-lain bisa nanti minta tolong untuk diaktifasi. Supaya nanti kode rahasia, passwordnya itu rahasia, betul nanti ada beberapa ketentuan dari sekolah yang nanti harus dipatuhi oleh kalian. Jadi mohon kalau ada informasi nanti dari wali kelas itu adalah tangan panjang dari sekolah untuk menyampaikan info bagaimana kalian harus menyesuaikan belajar daring di SMP 23. Sekali lagi, akun pembelajarannya, akun belajar ID-nya anak-anak nanti mohon sudah memiliki terlebih dahulu dalam minggu ini ya Bu ya. Dalam minggu ini supaya setelah Bapak Ibu guru juga sudah punya, tenaga kependidikan di sini juga sudah punya. Jadi kalian kakak-kakak kelas kalian sudah memaksimalkan penggunaannya. Untuk apa saja ya sebetulnya? Kok harus menggunakan akun pembelajaran? Mungkin SD-nya ada yang belum pakai. Jadi karena ini adalah fasilitas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, banyak sekali itu bisa di layar, bisa kalian baca. Nanti bisa diulang-ulang lagi mungkin menonton menyaksikannya ini. Salah satunya adalah jalur komunikasi resmi Kemendikbud kepada kalian sebagai peserta didik. Kepada kami sebagai pendidik dan juga tenaga kependidikan. Dan ini betul-betul bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan untuk berbagai fasilitas pembelajaran daring yang akan lebih spesifik ini nanti saya jelaskan.
Kalau cara mendapatkannya tadi sudah ya Bu, Iya. di layar di tampilan berikutnya, Ya, coba ini. ini aku Iya, berada. nanti Cara bisa mendapatkan, ya. mendapatkannya tadi sudah saya jelaskan. Kalau belum dapat, hubungi saja ke pihak sekolah. Pihak sekolah. Nanti sekolah nanti akan menggunakan cara tersebut untuk mengunduhkan akun kalian yang belum memiliki. Lanjutkan Bu Ersi untuk tayangan berikutnya. Nah, untuk jalur komunikasi, kalian bisa menggunakan HP dengan aplikasi WhatsApp itu. Bapak Ibu guru nanti akan setiap mapel akan memiliki Mempunyai grupnya grup sendiri, masing-masing. grup WhatsApp, iya. Jadi kalian bisa kapanpun berhubungan, berkomunikasi, berinteraksi dengan Bapak Ibu guru wali kelas melalui WA. Tetapi anak-anak, ketika kalian menggunakan WhatsApp saja, itu biasanya memori itu nanti kendalanya, Bu. Iya. Karena nanti terus Bisa penuh. dapat materi kiriman dari teman-temannya juga memenuhi memori, sehingga untuk memfasilitasi belajar kalian di SMP 23 Surakarta menggunakan aplikasi Google Classroom dengan memanfaatkan akun belajar ID-nya tadi. Jadi aplikasi ini mudah sekali didapat, tinggal nanti di download di Play Store, kemudian nanti bisa diakses dari HP, dari laptop maupun komputer, dan itu mudah. Kalian sebagai anak zaman sekarang tuh biasanya otak-atik aplikasi itu mudah, Bu. Cepat sekali. Cepat sekali. Paham. Nanti belajarnya tidak perlu les, tidak perlu nanti menggunakan tutorial yang terlalu rumit, karena walaupun nanti sekolah juga biasanya membuatkan tutorial. Jadi kalau ada tutorial nanti diperhatikan ya anak-anak, jadi supaya kalian lebih mudah memahami. Yang bagian bawah itu Bu Ersi adalah contoh tampilan ketika kelas-kelas kalian nanti, kelas maya. Jadi ini ada seni budaya misalnya untuk kelas 9, itu mudah sekali kalian akses di HP. Terinstall dengan ketika Bapak Ibu guru nanti sudah mengundang kalian masuk ke kelas, maka kalian dengan sendirinya akan memiliki kelas sejumlah berapa mata pelajaran, Bu? 11 mata pelajaran. Jadi ditambah 1 BK. apa nanti HP-nya jadi kehilangan memori banyak? Tidak ya Bu ya, karena itu hanya bebannya hanya beban aplikasi saja. Sedangkan nanti materi, tugas-tugas yang dikirimkan siswa ke kita itu tersimpan di Google. Kalian tidak perlu khawatir HP-nya nanti lemot atau kehabisan memori. Nah, nanti secara bertahap Bapak Ibu guru pasti akan memberikan arahan-arahan bagaimana memanfaatkan Google Classroom. Kita contohkan Bu Ersi berikutnya. Nah, untuk apa itu nanti? Salah satunya kalian nanti juga bisa melakukan presensi, atau Bapak Ibu guru biasanya melakukan presensi juga melalui Google Form. Nah, jadi kalau sekolah di sini ya pada saat jam pembelajaran datang ya Bu ya. Datangnya bukan datang ke sekolah, datang ke kelas mayanya itu. Setidaknya ya datang ke WA grupnya. Jadi bangun, kalau bisa ya mandi dulu. Biasanya banyak yang nggak mandi ya Bu ya. Banyak yang nggak mandi, terus malah kesiangan. sekarang kalau sekolah itu pakai kaos gitu. Nah belum sarapan, nah buka WA kesiangan. Nah sekarang karena sudah SMP beda ini dengan anak-anak SD, pasti nanti lebih semangat lah gitu, dalam lebih berpikir dewasa. juga. Jadi nanti kalian presensi kehadiran setiap mata pelajaran hari itu. Juga nanti Bapak Ibu guru bisa berbagi materi seperti tampilan yang di sana itu ya Bu Ersi. Kemudian memberikan penugasan. Jadi tolong kalau semakin bertambah minggunya, semakin bertambah bulan, itu kan akan terakumulasi banyak. Jadi jangan menggunakan pengalaman yang lalu-lalu, tertumpuk-tumpuk tugasnya, sehingga kalian nanti malah bingung sendiri. Tolonglah ketika sudah tiba saatnya pelajaran, mendapatkan penugasan, mendapat materi, dibuka, dibaca, dipahami, tanya jawab di grup WA. Kalau malu ya tanya jawab dengan Pak Guru, Bu Guru lewat chat Japri, tidak apa-apa. Seperti itu nggih Bu Ersi. Berikutnya, kalian ketika mengumpulkan tugas jangan khawatir nanti filenya hilang, tidak ya, nanti akan tersimpan oleh Bapak Ibu guru, tidak memberatkan memori kalian juga. Bahkan kalian nanti bisa melihat nilai-nilainya masing-masing ini. Kalau sudah dikembalikan oleh Bapak Ibu guru, itu kan ada
kalian menyerahkan ya, sudah diserahkan, sudah dinilai oleh Bapak Ibu guru, kemudian dikembalikan kepada kalian sehingga nanti kalian akan paham, oh saya sudah dinilai, nilainya 85, 90. Bahkan mungkin Bapak Ibu guru, sayang ini nggak saya tampilkan Bu, biasanya bisa ngobrol, oh ini ada Bu, ini tandanya mungkin kan sudah dikomentari, diberikan saran masukan, itu bisa ngobrol di situ tanpa diketahui temannya. Misalnya pekerjaanmu agak kurang pas begitu, sama Bapak Ibu guru dibenarkan ya, dikritik saran, kemudian diberi solusi. Biasanya cukup ditulis di private comment, jangan khawatir dibaca temannya. Rahasianya terjaga antara Bapak Ibu guru dengan kalian. Begitu. Kadangkala Bapak Ibu guru juga akan mengajak meeting online Bu Ersi. Ini yang namanya pembelajaran daring secara sinkron. Karena apa? Saat itu juga, detik itu juga, itu kalian akan bertemu bertatap muka. Oh lihat ini, contohnya ini pelajaran bahasa Inggrisnya Miss Iska ini, kalian bertemu, diberikan materi dari penjelasan dari beliau, kemudian nanti bisa berinteraksi tanya jawab langsung begitu. Tapi syaratnya tadi ya, bergabung ke meeting Bu, menggunakan aplikasi Google Meet, menggunakan akun belajar ID-nya. Demikian pula nanti mata pelajaran yang lain. Jadi kalian tidak hanya Bapak Ibu guru ini yang mana bisa menatap wajahnya ketika meeting online ini. Harapan kita ya aktif ya Bu ikutnya. Masuk dalam. Ya. Apalagi nanti kalau kuota Kemdikbud itu sudah turun lagi untuk diperbantukan ke siswa dan guru, kalian akan lebih mudah mengakses kegiatan pembelajaran ini. Yang ini contoh kalau terbatas Bu. Jadi ini kan kita masuk tetapi hanya sebagian dari 50%. Jadi ini PTM terbatas 50%. Bahkan tidak hanya mendapat penjelasan, praktikum-praktikum sederhana itu yang penting prokesnya Bu. Yang penting jaga jarak, bermasker, dan kegiatannya tidak menyebabkan kerumunan. Itu masih bisa dimungkinkan terjadi ketika PTM terbatas. Iya. Nah ini contoh-contoh ketika kakak-kakak kalian yang tahun kemarin sudah sempat mencicipi meskipun hanya beberapa minggu. Oke. Nah ini pelajaran-pelajaran yang kemarin sudah mengalami tatap muka. Ini Bu Ersi yang bisa kita gambarkan pada anak-anak. Ya, demikian anak-anak, sehingga secara sekilas ya, garis besarnya kalian sudah tahu seperti apa toh sekarang kita ini akan sekolah di sini. Belajar sekolah di SMP 23 Surakarta itu. Jadi jangan sampai nanti kalian kaget atau bingung atau seperti apa, tapi sudah mendapatkan gambaran yang lengkap. Dan untuk hari Selasa dan Rabu masih akan dilengkapi lagi info-info segala sesuatu tentang SMP Negeri 23 yang membuat kalian nanti merasa lebih hadir di sini. Nah, lebih merasa memiliki, bisa betul-betul melihat betul-betul SMP 23 seperti ini kok saya senang sekali. Saya sepertinya kok ikut di situ, terlibat di langsung dalamnya. Ya. Jalan-jalan, nanti diajak jalan-jalan virtual juga untuk melihat sarana prasarana sekolah. Ini ruang kelas kalian seharusnya. Jadi rindukanlah untuk ke sekolah di SMP 23 Surakarta. Anak-anak, sebelum kita tutup, saya memberikan ucapan selamat Bu. Tadi kita terlupa di depan. Selamat bagi semua yang telah diterima di SMP 23 Surakarta. Kita akan bersama-sama di sini sehati bersama Bapak Ibu guru. Anggaplah kami ini adalah orang tua kedua. Ya. Jadi tidak usah takut, tidak usah sungkan. Kalau ada masalah apapun kita bisa berbicara dari hati ke hati. Ya. Ada wali kelas, ada guru BK ya Bu ya. Lengkap di sini ya. Bisa menolong kalian dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang seperti orang tua kalian. Ya. Sekali lagi selamat bagi anak-anak yang sudah diterima di SMP Negeri 23. Tetap semangat dan tetap jangan lupa menjaga protokol taat kepada orang tua. Ya. Taat orang tua, taat aturan, rajin menjalankan ibadahnya. Ya. Demikian anak-anak, selamat siang, sampai berjumpa pada saat yang ditentukan nanti.
Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.